bagi mereka yang melanggar larangan ihram, yang kedua bagi mereka yang melakukan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka dia juga mendapatkan kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, dam atau menyembelih kambing 1 ekor, dan semua kambing itu Islam semuanya wajib disembelih di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, di tanah haramnya, karena Makkah itu luas, tapi harus dilakukan di dalam tanah haram Makkah sahaja. Kemudian Islam, kalau dia tidak bisa dengan kambing, maka para ulama mengatakan hendaklah dia berpuasa 10 hari. Bisa dipahami? Kalau meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Makanya pembahasan kita sebelumnya Islam kemarin kita menyebutkan bahwa biasanya rukun haji ada 4. Insya Allah semua kita sempurna melakukannya. Biasanya yang sering kita salah di dalam melakukannya adalah wajib-wajib haji. Dan kemarin di antara salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan mengucapkan Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi sebenarnya tidak cukup dengan doa ini saja. Baik, kita contohkan. Sekarang kita contohkan kepada sesuatu, kami mohon maaf, tapi terpaksa disampaikan untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah. Kemarin kita menyampaikan di Islam, di antara kewajiban ibadah haji yang terakhir adalah melakukan tawaf wada. Bisa dipahami? Wada itu kemarin kita menyebutkan tidak boleh kita melakukan wada 1 hari sebelum kita pulang, apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Berarti kalau kita tawaf wada 2 hari sebelum kita pulang, maka itu namanya tawaf sunnah, bukan wada namanya. Kenapa bukan wada namanya? Kita kembalikan kepada pembahasan yang pertama, karena kita masih berada di dalam Masjidil. Bisa dipahami? Di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Masjidil Haram. Dan Al-Masjidil Haram itu apakah ada masjidnya atau semua batasan haram? Semuanya. Makanya Islam di sini ada 2. Yang pertama, kita tidak boleh meninggalkan Masjidil Haram, bukan Ka'bah saja, semuanya, kecuali itu merupakan amalan terakhir yang kita lakukan. Makanya kita tahu 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, kemudian kita pergi ke tempat tinggal, ke hotel, kita salat di sana, kita diam di sana, status kita masih berada di dalam, berarti tidak terhitung sebagai. Bisa dipahami? Mohon maaf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam, siapapun yang meninggalkan Masjidil Haram, siapapun, apalagi untuk pergi jalan-jalan, karena kita belum selesai melaksanakan ibadah haji, siapapun yang meninggalkan Masjidil Haram, maka dia harus wada dulu. Seperti misalnya ada di antara kita pergi ke Taif. Banyak tidak kemana ke Taif? Apakah sebelum ke Taif dia wada atau tidak? Kenapa kita pergi ke Taif dan kita tidak wada? Bukankah kita telah meninggalkan Makkah Al-Mukarramah? Ustaz, kan kita balik lagi. Siapa yang menjamin kalau kita balik? Dengan tidak lihat pulang, siapa yang menjamin kalau kita pulang lagi ke Makkah Al-Mukarramah? Bukankah Nabi SAW mengatakan jangan kalian tinggalkan Masjidil Haram kecuali terakhirnya adalah tawaf wada. Nah, kita pulang atau pergi ke Taif, ke Jeddah, kemana-mana sahaja. Karena Taif, apa beda Taif dengan Madinah? Sama. Tinggal kita pergi ke kota Madinah, bukankah kita kepada tawaf wada? Namun kenapa kita pergi ke Taif kita tidak wada? Apa bezanya? Tidak ada. Mohon maaf ya. Nanti kita jelaskan solusinya. Sekarang panas-panas dulu. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ibadah sempurna. Tahu di kota Islam, tidak boleh ada orang yang meninggalkan tanah haram kecuali mereka harus tawaf. Itu resiko bagi mereka yang jalan-jalan. Karena kita di sini bukan untuk pergi jalan-jalan, apalagi ke Taif. Apa kemuliaan kita pergi ke Taif? Apakah ada keutamaannya? Yang ada cuma kalian 9 kan? Tapi Islam artinya tidak menjadi masalah. Mau kita pergi jalan maupun tidak menjadi masalah, tapi harus tahu aturannya. Itu sahaja, tidak masalah. Nah sekarang kan sudah terlanjur Ustaz, kita sudah datang ke sini, maka di saat itu Islam kami menganjurkan. Tadi kita menyebutkan kafaratnya ada 2. Yang pertama dengan dam. Tidak semua kita bisa bayar dam. Kalau ada di antara kita yang bisa bayar dam, alhamdulillah. Kalau tidak, maka berpuasa 10 hari. Ingat Islam, di antara kebiasaan indah yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah mereka senantiasa berpuasa, terkhusus puasa Senin dan Kamis. Iya atau tidak?
maka setiap mereka berpuasa Senin dan Kamis, niatkan untuk menebus kesalahan yang pernah mereka lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Karena membayar dam itu sesuai dengan tidak mesti berturut-turut. Misalnya puasa dia Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis, 5 minggu selesai 10 hari. Itu kalau satu kesalahan. Kalau dua kesalahannya 20 puasa dulu. Puasa itu ibadah. Kembali manfaatnya juga kepada kita. Dan tidak mesti kita langsung mengerjakan semuanya. Sesuai dengan puasa sunnah saja. Artinya setiap puasa Senin dan Kamis kita niatkan untuk mengqadha atau membayar kafarat kesalahan yang pernah kita lakukan. Jelas sampai di sini? Jelas. Ini demi kita bersama untuk ibadah kita menjadi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kesalahan, makanya itulah perbezaannya antara melakukan larangan-larangan ihram dengan meninggalkan kewajiban. Tawaf wada itu hukumnya wajib. Kecuali bagi dua. Yang pertama, bagi wanita uzur, tidak ada alasan uzur itu ada. Kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Yang kedua, kecuali bagi orang yang memang betul-betul ada di Mekah, Makki namanya, Makkawi, atau orang penduduk asli di sana, maka tidak ada tawaf wada baginya. Sedangkan bagi kita, baik dia tua, sakit, tidak ada alasan. Kalau tidak bisa, maka konsekuensinya ada di antara dua yang tadi telah kita sebutkan. Kalau tidak bisa dengan dam, maka dengan dia berpuasa. Maka nanti lisan ketika kita pulang dari sini, dan di antara salah satu ibadah yang juga kita akan melakukannya puasa Senin Kamis, tapi niatkan itu untuk membayar kafarat. Kita dapat puasa Senin Kamis ya, dan kita pun bisa untuk kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah. Jelas atau tidak? Jelas. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Buat Islam saudara kaum muslimin terlalu banyak ya, tapi terpaksa disampaikan di Fakir Islam karena demi kemaslahatan kita bersama, dan insya Allah nanti kita akan kembali menyambungnya karena ada beberapa pertanyaan di Fakir Islam yang kemarin belum kami jawab, dan insya Allah kami akan menjawabnya. Sebelum balik ke ini dulu ya, karena ini semuanya nanggung ya berkaitan dengan masalah ibadah haji. Di Fakir Islam saudara kaum muslimin, yang pertama, apa haji Rasulullah SAW? Rasulullah SAW melakukan haji qiran. Haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji qiran, sedangkan haji kita adalah haji tamattu. Walau Nabi melakukan haji qiran, tapi Nabi memerintahkan umatnya untuk melaksanakan haji tamattu, karena haji tamattu merupakan haji yang paling mudah dibandingkan dengan haji-haji yang lainnya. Kemudian di Fakir Islam, kami haji tamattu setelah ifadah kami tidak sa'i. Padahal kemarin Ustaz sampaikan bahwa sa'i adalah salah satu rukun haji. Bagaimana menurut pandangan Ustaz terkait hal ini? Allahu Akbar. Ini bahaya ya. Sa'i adalah di antara rukun atau wajib? Rukun. Kalau wajib yang ditinggalkan, anggaplah kita tidak tawaf wada, anggaplah tidak kita melontar, haji kita sah atau tidak? Sah. Tetap disebut dengan haji. Tapi kalau rukun yang tinggal, maka itu adalah tidak sah atau tidak? Tidak sah, batal hajinya. Batal hajinya. Kalau rukun yang tinggal, tidak ada hajinya, habis. Maukah kami menyebutkan kalau hajinya sah-sah saja? Tidak mungkin kita mengatakan hajinya sah. Kalau yang tidak sah, maka hajinya batal. Kecuali, ada kecualinya. Haji itu ada 3. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Qiran dan ifrad di Fakir Islam itu sa'inya hanya 1 kali. Bagi mereka yang sa'i di kala pertama kali mereka tawaf qudum, yang kita kenal dengan tawaf qudum, kemudian mereka sa'i, maka nanti di kala tawaf ziarah atau yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah, tidak ada lagi sa'i baginya. Kalau hajinya adalah haji qiran dan ifrad. Kalau haji tamattu, maka sa'inya ada 2. Kalau ada orang yang meninggalkan sa'i dan dia hajinya tamattu, apa yang harus dia lakukan? Sekarang pergi ke Mekah untuk sa'i. Apakah kecuali kalau kita bisa tahun depan lagi untuk sa'i melaksanakan ibadah haji? Makanya bertanya kami, mohon maaf, kalau ada waktu pakai kereta cuma 2 jam sampai di Mekah sa'i, pulang selesai. Kalau tidak, maka nabung lagi antara lagi 20 tahun. 30 sekarang ya. Ini bukan main-main ya Fakir Islam, karena itu adalah bagian daripada rukun bagi mereka yang
tamattu. Karena tamattu itu dua. Makanya tamattu itu yang yang pertama dikala kita melaksanakan ibadah umrah di awal kita kedatangan kita, iya atau tidak? Karena itu adalah ibadah umrah yang sempurna. Kita tawaf, kita sa'i, kita mencukur, selesai. Kemudian nanti dikala kita haji, maka ada lagi sa'i yang kedua. Sa'i itu adalah bagian daripada rukunnya. Kalau tidak dilakukan maka pergi ke Mekah sekarang, lakukan sa'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Tidak mudah ya Pak Islam, tapi konsekuensinya berat. Karena dulu kami pernah juga ada keluarga dekat kami, dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia pulang. Sampainya di rumah 1 tahun 2 tahun, sampai pada akhirnya dia sakit yang tidak lagi bisa berdiri. Di saat itulah dia baru bercerita kepada anaknya, saya dulu tidak tawaf ifadah karena tinggal rombongan, dan saya tidak tawaf. Baru disebutkan dikala dia sudah sakit, apa yang terjadi? Maka kami badalkan dia, karena dia tidak lagi bisa, dan dia kakek kami artinya ada hubungan dengan kami, kemudian kami badalkan karena hajinya tidak sah. Jadi kalau rukun ikut Islam tidak ada main-main, tapi kalau wajib masih bisa diganti. Dan salah satunya sebagaimana tadi solusi yang telah kita sebutkan. Coba bisa dipahami ya. Jika sa'i haji tetap harus dilakukan, bagaimana cara kami menyempurnakannya? Tidak ada cara yang lain kecuali pergi ke Mekah sekarang. Kemudian, bolehkah sa'i dilakukan sebelum tawaf wada? Bolehkah sa'i dilakukan sebelum tawaf wada? Sa'i itu dilakukan kapan saja, karena sudah terlanjur ya, maka sa'i wada sudah selesai, maka tinggal kita melaksanakan ibadah sa'i saja. Kemudian ini Pak, pertanyaan yang berikutnya. Di akhir majelis atau di akhir majelis ilmu di masjid yang mulia ini, tolong doakan dari Ustaz seluruh jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita bisa mereka belajar di kota Madinah dan dimudahkan mereka. Kita tahu di kota Lisan, di antara salah satu kemuliaan kota Madinah adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan ini adalah kemuliaan yang akan berlaku sampai hari kiamat. Dan itu selalu kita berikan motivasi kepada kita yang ada di sini. Salah satu kemuliaannya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ja'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang dan berada di dalam Masjid Nabawi, kemudian dia memanfaatkan waktunya belajar agama, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Dikala kita berada di sini, maka manfaatkan waktu belajar agama, karena belajar agama di samping itu ibadah, di samping itu menambah pengetahuan kita tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, maka keutamaannya adalah sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi kalau Islam, siapa tadi yang bertanya yang paling tua? Itu yang paling tua di sana. Baik. Apa? Larangan orang-orang musyrik masuk ke dalam tanah haram. Baik. Apa? Baik. Selain orang-orang musyrikin, apakah ada larangan bagi mereka yang masuk ke tanah haram? Ikhwatul Islam, tanah haram itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Haji. Jadi tanah haram ini berbeza dari tanah yang lainnya. Tanah haram itu ikhwatul Islam secara umum mereka yang muslim dan muslim itu banyak macamnya. Ada muslim yang taat, ada yang biasa-biasa, ada muslim mungkin banyak dosanya, ada orang yang muslim namun banyak kefasikannya. Selama status mereka sebagai seorang muslim, maka diizinkan bagi mereka masuk ke dalam tanah haram terkhusus Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaannya atau permasalahannya, ingat, tidak semua kaum muslimin bisa masuk ke sana karena tanah haram itu berbeza dari tanah yang lainnya. Apa maknanya? Kita lihat tadi masalah Taif. Di Taif itu biasanya apabila ada di antara kita yang pergi ke Taif, siapa yang kita kunjungi di sana? Biasanya adalah Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Biasanya kaum muslimin mereka pergi ke Taif, di antara salah satu yang mereka kunjungi adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Kenapa ada Masjid Abdullah bin Abbas di sana? Karena memang Abdullah bin Abbas meninggalnya di Taif. Kenapa dia meninggal di Taif? Karena dia takut berada di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa dia takut berada di Makkah Al-Mukarramah?
Karena firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hajj atau yang kita kenal dengan surat Haji. Ada di antara kita yang sebelum haji membaca surat Haji? Siapa yang membaca surat Haji? Disebut dengan suratul Hajj. Surat Haji ini dianjurkan bagi kita membacanya untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya, terkhusus bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji yang mulia. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziquhu min 'adzabin alim." Sesiapapun yang datang di tanah haram, secara khusus tanah haram yang ada di Mekah, kemudian dengan tujuan melakukan kezaliman. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik zalim kepada dirinya, zalim kepada saudaranya, apalagi zalim kepada sang pencipta. Semuanya disebut dengan zalim. Apabila ada mereka yang melakukan kezaliman, nuziquhu min 'adzabin alim, kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maknanya, ketika kita berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, apapun ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya sebesar-besarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kezaliman di sana, maka dosanya juga tidak sama. Banyak ceritanya kalau bisa, banyak orang yang tidak bisa tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Makanya setiap kali kita masuk ke Makkah Al-Mukarramah, supaya kita terjaga dari perbuatan ini, hati-hati, mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, amal dijaga, semuanya. Kalau tidak, Allah akan rasakan kepada kita azab yang sangat pedih, karena Allah menjaga rumahnya. Bukankah Ka'bah Musyarrafah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tanah haram itu yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukan manusia yang menjadikan tanah haram itu sebagai tanah haram, tapi Allah yang menjadikan tanah haram. Kemudian apabila ada orang yang ingin melakukan keburukan, kerusakan, kezaliman dengan berbagai macam cara, maka secara sendiri dia akan terusir dari tanah haram tersebut. Secara umum kita boleh masuk ke dalamnya, tapi bagi mereka yang ingin melakukan kerusakan dan kezaliman, maka dia tidak akan bisa tinggal di dalamnya berlama-lama. Ada saja alasannya. Bisa jadi Allah bongkar aibnya, Allah ceritakan bagaimana. Banyak di kota bisa, makanya banyak kita dengar cerita-cerita. Artinya, dikala kita berada di tanah haram, maka di saat itulah kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman agar kami tidak terusir. Bukan saja Makkah, Madinah juga demikian keadaannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Madinah itu Islam ibarat besi yang dibakar. Besi kalau dibakar, apa yang akan keluar? Karatnya. Karat itu tidak akan nempel di besi. Besi itu ibarat Madinah, karatnya ibarat orang-orang yang melakukan kezaliman. Mereka tidak akan tinggal lama atau tidak tahan datang ke kota Madinah. Kalau mereka ingin datang ke kota Madinah atau Mekah, ada saja alasannya. Ingin pergi haji, ingin pergi umrah, ada saja alasannya. Itu adalah salah satu di antara bentuk Mekah tidak lagi mau menerima, atau Madinah juga tidak lagi mau menerima. Makanya kemarin kita sebutkan di Islam, dikala kita masuk ke tanah haram, maka jaga adab dan akhlak. Kemudian dikala kita ingin meninggalkannya, jaga juga. Makanya kemarin ada pertanyaan, dikala kita ingin meninggalkan kota Madinah, apa doa yang kemarin kita ajarkan? Sudah hafal atau belum? Doa kemarin. Doa kalau tidak bisa bahasa Indonesia maka bahasa Arab ya. Bagi orang Islam doanya, Allahumma la taj'al hadza akhir wa'di bi harbi rasul, ya Allah, jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di sini. Tapi takut nanti kita termasuk orang yang diusir dari tanah haram. Bisa dipahami, Pak ya? Artinya itulah yang harus kita lakukan, adab-adab dan etika yang harus kita jaga. Baik. Mohon maaf ya yang muda-muda antri ya, yang keluar. Baik. Sunnah ya. Baik, ikhwatul Islam. Tadi ikhwatul Islam, umrah sunnah. Umrah sunnah, apakah dibolehkan atau tidak? Terutama jika kita berada yang ada di tanah haram Makkah, boleh atau tidak? Maka di situ ikhwatul Islam, kita tidak memungkiri terjadi perbedaan para ulama di sana. Ada di antara mereka yang membolehkan, ada di antara mereka yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan, apa alasannya? Ini alasannya, karena kita jika melaksanakan haji tamattu, maka kita kena hadiah namanya. Hadiah itu artinya adalah hadiah. Kenapa kita harus bayar zakat? Kenapa kita harus bayar hadiah? Karena kita bisa melakukan umrah dan melaksanakan ibadah haji
dalam satu kali. Bisa dipahami? Haji juga, umrah juga. Maka konsekuensinya harus bayar dam atau hadiah. Orang yang melakukan haji tamattu begitu juga, karena mereka ada umrahnya, ada hajinya, mereka juga bayar haji atau dam. Orang yang haji ifrad, orang datang ke sini hanya haji saja, dia tidak umrah, maka dia tidak kena haji. Bisa dipahami? Artinya alasan kita bayar haji adalah karena Allah mudahkan bagi kita menggabungkan dua ibadah antara haji dengan umrah. Makanya orang yang haji saja maka mereka tidak kena haji. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan hukum asal dalam satu perjalanan satu ibadah. Kalau dalam satu perjalanan dua ibadah maka kena haji sebagaimana haji tamattu dan haji qiran. Jelas sampai di sini? Itu hukumnya. Kemudian ikhwatul Islam, ada lagi itu pendapat yang mengatakan tidak boleh, artinya pendapat yang melarang. Dan begitu juga ikhwatul Islam, pendapat ini juga beralasan dengan hadis ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah dikala melaksanakan ibadah haji datang halangannya. Ibunda Aisyah niatnya adalah tamattu atau qiran. Sampai di Mekah berhalangan, maka niatnya dirubah. Boleh tidak kita berubah niat? Boleh kalau ada alasan-alasan. Karena orang yang tamattu dengan qiran wajib mereka tawaf kudum atau tawaf. Aisyah tidak bisa tawaf karena dia sedang berhalangan, maka niatnya langsung dirubah, dia langsung haji. Kemudian setelah haji ikhwatul Islam ingin pulang ke kota Madinah, Nabi bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Aisyah datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, semua orang yang ada di sini mereka pulang dengan membawa dua ibadah, satu haji, yang kedua umrah. Satu-satunya yang pulang dengan satu ibadah saya, karena ibunda kita Aisyah hanya melakukan haji saja. Maka apa kata Nabi? Silahkan kamu pergi ke Tan'im. Maka dikenal dengan Masjid Aisyah. Itulah sejarah Masjid Aisyah. Disebut dengan Tan'im, disebut dengan Masjid Aisyah karena Aisyah diizinkan melaksanakan ibadah umrah setelahnya. Kemudian Aisyah tidak mungkin berjalan sendirian, maka dia ditemani oleh Abdurrahman saudaranya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaannya, Abdurrahman yang mengawalkan Aisyah umrah atau tidak? Tidak. Aisyah umrah atau tidak? Umrah. Satu-satunya yang umrah setelah haji hanya seorang sahaja, yaitu Aisyah. Kita tahu sahabat yang lain itu anti. Kalau mereka melihat orang melakukan kebaikan, maka mereka akan berbondong-bondong tidak mau rugi. Tapi tidak ada satupun. Artinya ini kekhususan untuk ibunda kita Aisyah. Makanya bagi mereka yang sakit tidak bisa umrah di awal waktu, hanya melaksanakan haji saja, baru mereka melaksanakan ibadah umrah setelahnya. Sebagaimana kejadian kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pendapat yang pertama. Belum selesai ya? Baik, yang kedua ikhwatul Islam. Bagaimana dengan pendapat yang kedua? Sebelum kita pendapat yang kedua ikhwatul Islam, ada pendapat pertengahan. Karena pendapat yang kedua ini mereka mengizinkan untuk umrah berkali-kali. Karena itu hadis Nabi SAW, al-umratu ma baina al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang umrah kemudian umrah lagi, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Hanya saja mereka memberikan batasan. Jarak antara umrah pertama dengan umrah yang kedua kapan? Minimal 3 hari. Bisa dipahami? Jangan hari ini umrah besok umrah juga. Minimal 3 hari atau ini pendapat para ulama, itu bukan pendapat saya ya. Yang pertama, itu baru pertama, itu minimal, dan itu pendapat yang paling dekat. Minimal 3 hari yang pertama. Yang kedua, minimal 1 minggu, 1 pekan. Yang ketiga, sampai rambut kita tumbuh atau jelas hitamnya. Nah, kita yang mana? Ini bukan agar kita tahu kenapa kita beribadah. Karena kita beribadah kita ingin beribadah dan agar ibadah kita diterima oleh Allah. Apa gunanya kita berlalu kalau saja ibadah kita salah di luar daripada konteks yang disebutkan oleh para ulama? Bukankah tujuan kita beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Tapi kita harus tahu. Habis waktu Pak ya. Besok lagi kita sambung ya. Ingat lagi ya. Artinya ya kita tidak iya terjadi perbedaan para ulama di sana. Namun yang mengiyakan, makanya kami pribadi lebih mengatakan bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah,
yang dia tahu gajinya 20 juta per bulan, 30 atau 40, maka jangan mereka umrah berkali-kali. Tapi bagaimana caranya pulang ke kampung halaman, tabung lagi, datang lagi. Bukankah ini adalah tempat yang paling indah kita menghabiskan uang di sana? Bertambah keibadah dan ketakwaan. Tapi bagi kita yang mungkin merasakan, mungkin Ustaz, saya tidak akan kembali lagi ke tanah haram karena faktor ekonomi, karena faktor usia, karena keadaan, karena situasi, maka umrah berkali-kali. Bisa dipahami? Tapi bagi kita yang kaya, ada rezeki, karena kalau kita sudah umrah 10 kali, tidak ada lagi semangat kita datang ke sini. Sudah berapa kali Quran Alhamdulillah 10 kali. Besok kamu lagi datang ke sini. Makanya Abu Bakar dan Umar melarang orang melakukan haji tamattu dan qiran. Harus melakukan haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Yang hanya melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka pulang. Kenapa? Agar berkali-kali datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Paham atau tidak? Jangan marah ya. Tadi Pak Lisan sampai di sini belum selesai ya, karena waktu yang memisahkan kita. Insya Allah besok kita akan kembali membahas, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun keadaan dan ibadah yang kita lakukan, tujuan kita hanya satu, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap ibadah yang kita lakukan, dan kita selalu mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ulanglah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dia berada di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah menjadikan haji kita haji mabrur, umrah kita umrah yang mabrurah,